swoon, loved me, covered me, calling me your own, and now I'm home, and now I'm home. You catch me when I fall, you soothe me in my wandering, found me, carried me, welcome me back home, and I sing hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah. You took my breath away, standing here, no words to say. With all my heart, with all my strength, this anthem will I sing forever. Hallelujah, hallelujah, my heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. You're worthy of 1,000 hallelujah. Segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku. Selamanya ku diberkati.
sempurna kebenaranku, dalam-Mu takkan ku goyah. Yesusku, bagianku, sempurna ku diberkati. Dalam-Mu ku hidup.
Halo, welcome to the course. Saya berharap dari minggu ke minggu ini menjadi hari yang saudara nantikan, session untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyembah bersama. Invite your friends dari minggu ke minggu untuk beribadah bersama in our online service. Siapkan hati saudara, God really wanna bless you. Sangat ingin memberkati saudara, amen. Siapkan hatimu, mari kita masuk ke dalam penyembahan. Good morning, the cause. I hope you're having a great day, great Sunday morning. And wherever that you are right now, in your bedroom, in your living room, in your kitchen, let's just invite God. Let's just worship Him in this place. Wherever that you are, God is there and God loves you so much. Let's worship Him. Oh, we love you, Lord. You are good, you are good, you are good. Oh, there is no one like you, God. Oh, wonderful God. Oh, you are so beautiful, so wonderful, God. We love you, Lord. Oh, we are longing for you, God. There is no one like you, Lord. Hey, let's sing this song, church. Hold me now in the hands that created the heavens. Find me now where the grace runs as deep as your scar. You pulled me from the clay, set me on a rock, and you called me by your name, made my heart whole again. Lift it up, lift it up. And my knees know it's all for your glory. And I might stand with more reason to sing than to fear. You pulled me from the clay. You set me on a rock. And you called me by your name. Made my heart whole again. Sing it out, come on. So here I stand, I in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you loved my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave is. Where all my shame remains, left for that in your wake. You crashed those age-old gates. You left no stone unturned.
you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven, look where my chains are now. That has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. As your grace holds me now. 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 Oh, here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Oh, healed and forgiven, look where my chains are now. That has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. Your grace holds me now. 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 Oh, grace holds me now. You hold me now, you hold me now, God. Oh, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Oh, Cause you're good, good Father. So you are, so you are, so you are, and I'm loved by you. So I am, so I am, so I am. You're a good, good Father. So you are, so you are, so you are, and I'm loved by you. So I am, so I am, so I am. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me
that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide. Yes, you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. So you are, so you are, so you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. So you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us. Oh, you are perfect. Oh, you are perfect, oh God. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. So you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. So you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, yes, you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, you're a good, good Father. So you are, so you are, so you are, and I'm loved by you. So I am, so I am, so I am. You're a good, good Father. So you are, so you are, so you are, and I'm loved by you. So I am, so I am, so I am. Oh, oh,
worship you, God. Oh, there is no one like you. Oh, you are so good. You are so good to us. Oh, you are. Oh, you are our strength. Oh, you are our stronghold, God. Oh, for you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, yes you are, yes you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, yes you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Through us, all through us. Yes, you are. Wow, such an amazing worship. Thank you so much worship team yang sudah melayani kita dari minggu ke minggu. Dan terima kasih juga untuk saudara yang sudah tune in di The Cause Indonesia. Terima kasih sudah for letting us minister to you di pagi hari ini. Sebelum kita go into our announcement and giving, izinkan saya untuk membagikan sebuah firman dari Markus 8. Nah, konteks daripada verse ini itu adalah ketika Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberangi Danau Galilea di atas perahu. Waktu mereka di atas perahu itu mereka baru sadar murid-muridnya bahwa mereka lupa untuk membawa roti, sehingga mereka hanya ada satu potong saja untuk semuanya. Dan tercatat di dalam firman Allah bahwa mereka mulai argue, dialogizomai di bahasa Yunaninya, karena mereka tidak ada roti. Yesus pun merespon, "Mengapa kamu membicarakan soal kamu yang tidak mempunyai roti?" Padahal murid-murid Yesus itu ada sepotong roti seperti yang tercatat di dalam firman. Namun mereka bersikap seakan-akan mereka tidak mempunyai apapun. They were so fixated on the lack, they were blinded to what they actually have. Dan kita akan masuk ke dalam firman ini di Markus 8. Yesus berkata, "Tidak ingatkah kamu, aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa banyak keranjang yang penuh dengan potongan sisa roti yang kau kumpulkan?" Mereka pun menjawab, 12. "Dan ketika 7 roti untuk 4.000 orang, berapa keranjang yang penuh dengan potongan sisa roti yang kamu kumpulkan?" Muridnya pun menjawab lagi, 7. The cause, mungkin hari ini saudara merasa bahwa apa yang ada di tangan kamu amounts to nothing. Seakan-akan tidak ada apa-apanya. Mungkin di tengah karantina ini saudara merasa pemasukan saudara tidak banyak. Or maybe di tengah-tengah ini parents merasa engkau tidak bisa mengajar sebaik guru ataupun orang tua lainnya. Tapi hari ini izinkan saya mengingatkan saudara bahwa di dalam Kristus there is always abundance and multiplications. Amen. Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Tidak ingatkah kamu? Do you not remember?" So today church, will you join me to remember bahwa Dia yang dulu pernah menyelamatkan kita, Dia akan menyelamatkan kita lagi. Sampai putih rambutmu, aku tetap Dia yang akan menggendongmu. In the name of Jesus, amen.
Jika saudara ingin memberi, kita ada di rekening Bank Mandiri di 165 005 000 7773. Ini akan ada di dalam slides ya. Jadi saudara bisa catat dan bisa mentransfer. Izinkan saya untuk berdoa as we give. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan that in you Tuhan it is always abundance and there's always multiplication Tuhan. Terima kasih Tuhan kita bisa memberi Tuhan pagi hari ini karena Engkaulah Tuhan yang setia untuk provide, to give to us, to cater to our needs God. So today Lord as we give Tuhan kita percaya Tuhan that you take care of us di dalam season manapun Tuhan, no matter how old, no matter how young we are God, that you are our good shepherd. We thank you Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Jika saudara ada prayer request, saudara bisa kirimkan via Instagram di @thecause_Indonesia dan mengirimkan DM jika saudara perlu doa. Dan minggu depan kita akan tetap mengadakan online service jam 10.30 AM di The Cause Indonesia. Kalau misalnya saudara go to YouTube, go to the search bar. Kalau saudara belum subscribe, do subscribe. Kita juga ada The Cause Kids Service, tapi yang ini itu jam 9.30 dan channelnya itu berbeda. It will be on The Cause Indonesia Kids on YouTube search bar. Alright, you ready to hear the word? I know I am, and I pray that you will be blessed today in the name of Jesus. Hello, I hope you enjoyed the worship dari rumah saudara. I wanna thank Daniel, thanking Enyin dan juga Ivan Podiman for serving at this time. I wanna thank juga untuk Stephanie Chu yang membawakan pengumuman. Dan juga memainkan slide waktu saya khotbah nanti. Dan I also want to thank Pastor Yohanes dan Edwin yang from week to week doing the recording. So thank you so much for doing what you're doing. I really pray that we give hope untuk banyak orang at these times of need. Hari ini I want to talk about dari sebuah kejadian ketika murid-murid Yesus ada di kapal bersama dengan Yesus. Dan pada saat itu Yesus tertidur di kapal. Dan kejadian itu dicatat di beberapa kitab Injil. Dan hari ini kita akan baca dari Matius dan juga dari Markus. I pray that as you listen today di rumah saudara, I really pray kalau Tuhan yang akan berbicara kepada kehidupan saudara, agar ini menjadi bukan hanya kata-kata yang indah atau menjadi sebuah pengajaran yang masuk ke dalam pikiran kita, tapi I pray not only that it will give you right beliefs, tapi it will also menyentuh dan menguatkan hati saudara in these times of need. I am well aware of the many people yang fully affected by this situation, bukan hanya mightily tapi greatly affected. Dan maybe some of you yang mungkin gak affected as in finance atau keadaan, tapi you feel so bored. Mungkin saudara mengalami kebingungan, kebosanan, kehilangan ritme hidup or whatever you're feeling. I understand I know that itu adalah keadaan yang nyata. So hari ini let me read first before kedua pasal ini, kedua perikop ini, saudara. Sebelum I go on into my sermon, I pray that you will receive a lot from God today. Amen. Di Matius 8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27, perikop ini tercatat, saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepadanya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu di kejadian yang sama dicatat di Markus, bahwa pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Ia pun bangun, ia menghardik angin itu. Dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, in awe, dan berkata seorang dengan yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka bertanya kepada Yesus, Lord, do you, Master, Teacher, do you not care? Apakah engkau tidak peduli? I pray today that Lord, that this word, firman ini menjadi firman yang hidup. That this is not just a passing word, tapi a word that washes. Firman yang mencuci, yang memberikan kehidupan. I pray Tuhan bahwa Engkau yang explain to us what human words cannot explain. Bahwa you are our great teacher. That you help us in whatever we are facing at this moment. You know better than us. You know our heart. You know what we need. So teach us, Lord, in the name of Jesus. Amen. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk sampai ke dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Karena seolah-olah bahwa di dalam kehidupan kita, justru waktu kita membutuhkan Tuhan, seolah-olah Tuhan terdiam. Pada saat itu Jesus, why do you sleep? Justru waktu angin bertiup kencang, waktu ombak bertiup kencang, begitu besar, kenapa kenapa engkau tertidur? Kenapa justru waktu kita membutuhkan Yesus, dia tertidur? Murid-muridnya berkata seperti itu. Lalu berikutnya, murid-muridnya pun bertanya, apakah Tuhan gak peduli? Kalau kita binasa, apakah Tuhan gak peduli? Kenapa dia tertidur, kenapa dia berdiam? Kalau memang dia peduli, kenapa dia gak melakukan apa di dalam keadaan yang begitu sulit? Dan I think this is a lot of us yang kita bertanya, ketika kita gak melihat Tuhan bekerja, when we do not see God's hand is working, I tend to ask, do you care? Lord, do you even care? Dan murid-muridnya pada saat itu mereka sibuk, mereka nelayan, mereka melakukan banyak hal untuk air tidak masuk, untuk perahu tidak tenggelam. Tapi Yesus tidur. So they ask, Tuhan, apakah engkau enggak peduli? Why is it that in the situation that we need you to be with us, why is it that you are asleep? Kenapa Tuhan engkau berdiam di saat kami membutuhkan Tuhan? Murid-muridnya udah lihat banyak mujizat yang Tuhan buat.
Sangat banyak, saudara. Secara kronologis atau secara timeline, saudara, sebelum kejadian badai ini, murid-muridnya udah lihat begitu banyak mujizat. Sini saya tunjukkan. Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu sebelum kejadian ini. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum. Yesus mengusir setan di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dari demam. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan yang kerasukan. Mujizat penangkapan ikan di Danau Genesaret. Yesus mentahirkan orang kusta. Yesus membangkitkan orang mati, yaitu anak daripada janda Nain. Mereka udah lihat hal-hal itu, bahkan lebih daripada itu, saudara. Tapi mereka belum juga percaya. Kenapa? Karena mereka belum pernah lihat bahwa Yesus menghentikan angin dan ombak, saudara. Jadi mereka belum percaya. Walaupun mereka melihat begitu banyak hal yang Yesus dapat kerjakan, tapi mereka belum pernah lihat Yesus hentikan angin dan tenangkan ombak. Oleh karena itu mereka belum percaya. Mereka begitu lambat untuk mengerti. Dan sama seperti kita boleh melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi when there is a new situation, waktu ada kekhawatiran yang baru, ada sesuatu hal yang baru terjadi, kembali kita ragu, kembali kita bertanya-tanya, kembali kita nggak mengerti, kembali kita mempertanyakan apakah Tuhan peduli. Dan murid-muridnya, mereka lihat orang mati dibangkitkan, orang kusta disembuhkan. Mereka melihat mujizat, bagaimana Tuhan provide mereka, bagaimana Tuhan mengubahkan air jadi anggur, bagaimana Tuhan mengusir setan. Mereka bisa lihat begitu banyak hal. Tapi pada saat itu ketika ada angin dan ketika ada ombak, murid-muridnya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak melakukan apapun? Mereka kembali ragu. Karena mereka belum pernah lihat Yesus menghentikan ombak dan menghentikan angin. Mereka begitu lambat untuk mengerti, murid-murid ini begitu lambat untuk mengerti. Karena apa? Karena mereka perlu melihat terus sesuatu yang baru. And I feel that in my life bahwa setiap kali keadaan yang baru, sering kali keadaan yang baru terjadi. Dan I ask again, I fear again, I worry again, I question again God, I question God again. Why? Karena saya sama dengan murid-muridnya bahwa saya lambat untuk mengerti dan mereka lambat untuk mengerti, saudara. Lalu Yesus berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda, danau pun menjadi teduh kembali. Yesus hentikan badai, Yesus hentikan ombak. Mereka udah ngerti Yesus bisa sembuhkan orang kusta. Mereka mengerti bahwa Yesus berkuasa atas setan-setan. Yesus berkuasa atas penyakit. Mereka bahkan mengerti bahwa Yesus ketika dia bangkitkan anak janda itu, Yesus berkuasa atas kematian. Tapi saat ini karena mereka gak ngerti bahwa Yesus juga berkuasa atas alam, maka Yesus hentikan angin, Yesus hentikan badai, agar mereka tahu bahwa Yesus juga berkuasa akan alam, akan nature. Yesus tunjukkan yang mereka belum paham. Yesus tunjukkan pengertian yang mereka belum tahu, saudara. Yesus sekali lagi tunjukkan bagian yang mereka belum mengerti. Karena Yesus sabar. Karena Yesus adalah guru yang sabar untuk mereka. Dan hari ini, if I still do not understand, walaupun Yesus sudah jelaskan begitu banyak hal, tapi there's still something I don't understand. Pada saat itu Yesus, walaupun dia udah tunjukkan, dia berkuasa atas setan, dia berkuasa atas penyakit, dia berkuasa atas kematian. Murid-muridnya gak tahu apakah dia berkuasa atas alam. Yesus tunjukkan yang mereka belum paham, bahwa untuk alam pun Yesus berkuasa. Karena Yesus sabar dalam mengajar. And I just know bahwa Tuhan mau tunjukkan begitu banyak hal kepada saudara. Untuk hal-hal yang saudara belum paham, untuk hal-hal yang saudara belum mengerti, I know that God is patient, bahwa Tuhan sabar dan Tuhan mau ajarkan apa yang saudara belum paham. Tapi di situ Yesus tegur mereka. Betul, Yesus tegur mereka. Yesus berkata begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa takut kamu yang kurang percaya? Kamu yang kurang percaya, oligo pistos. Kamu yang kurang percaya, lack of faith. Dalam bahasa Inggrisnya, oh you of little faith, saudara.
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam bahasa Inggrisnya, yes, you are you of little faith. Kita dengar ini beberapa kali. Memang hanya segelintir kali kata ini digunakan, saudara. Oligopistos. Kita dengar ini hanya beberapa kali. Kata ini ketika digunakan untuk mengkoreksi seseorang, saudara, selalu ditujukan kepada 12 muridnya. Menariknya seperti itu, saudara. Setiap kali kata ini digunakan untuk menegur seseorang, selalu digunakan, saudara, ketika dia mengkoreksi salah satu atau the whole group of the 12 disciples, saudara. Saya kasih lihat waktu di Matius 8, Yesus berkata kepada mereka, yaitu 12 murid, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, you of little faith." Matius 14, segera Yesus mengulurkan tangannya waktu Petrus tenggelam, saudara. Waktu dia berjalan di atas air, tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, little faith, mengapa engkau bimbang?" Matius 16, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, mereka lagi berdebat soal roti, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lucunya, saudara, saya berpikir bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang pribadi-pribadi yang imannya harusnya kuat, saudara. Tapi setiap kali kata you of little faith digunakan untuk menegur seseorang, saudara, Yesus selalu berkata kepada 12 muridnya. Saya pikir bahwa Tuhan memilih orang-orang yang imannya kuat, tapi ternyata justru pada saat itu, saudara, murid-muridnya imannya bergoncang. Di sini muridnya berkali-kali imannya tergoncang, tapi toh Tuhan pilih mereka. Tapi toh Tuhan pilih mereka yang imannya kecil, saudara, yang lambat untuk mengerti. Tuhan boleh kasih lihat berbagai mujizat, keadaan yang baru, mereka lambat untuk mengerti. Tuhan boleh tunjukkan banyak hal, tapi begitu ada kejadian yang baru, kembali berguncang imannya. Tapi Tuhan pilih mereka yang lambat untuk mengerti, yang sering bergoncang imannya. Tuhan gak buang, Tuhan gak hempaskan, Tuhan gak rendahkan. Justru mereka Tuhan pilih, Tuhan ajarkan, Tuhan bantu. Hari-hari ini saya tahu saya juga sering berguncang. Mungkin saudara sering berguncang. Mungkin hari-hari ini saya sering lambat untuk mengerti. Mungkin saudara juga lambat untuk mengerti. Untuk saudara Tuhan mau jelaskan kembali, Tuhan mau ajarkan kembali. Bukan berarti imanmu berguncang bahwa Tuhan menghempaskan. Justru ke-12 muridnya yang Tuhan terus menerus tegur, kenapa kamu kecil imannya. Tapi mereka toh Tuhan pilih, karena Tuhan mau bangun saudara dan saya. Dia gak rendahkan, tapi dia bangun. Kenapa? Karena Tuhan is a great, a good, and a patient teacher. And when the disciple failed the test, Jesus repeated the lesson. So whatever you're facing today, saudara pernah lelah untuk khawatir? Orang-orang bilang jangan khawatir. Saudara juga tahu saudara gak mau khawatir. Atau saudara jatuh dalam sebuah kelemahan atau sebuah pertanyaan. Mungkin orang-orang fed up. Mungkin kita juga fed up dengan diri kita sendiri. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa Jesus, walaupun dia terus tegur muridnya, tapi Tuhan bilang, diamlah danau, tenanglah. Yesus tetap tunjukkan, karena Yesus tetap sabar. Bahkan ketika kita udah gak sabar dengan diri kita sendiri, Yesus masih sabar. Walaupun kita lambat, Tuhan tetap melayani kita. Little faith. Di sini saya bertanya saudara, little faith. Waktu saya baca, saya merasa mereka tuh orang beriman. Kenapa? Karena waktu ada angin, waktu mereka hampir tenggelam, mereka lari ke Yesus. Bukankah artinya itu iman, saudara? Tapi pada saat yang bersama, memang mereka seperti gak beriman. Karena mereka tanya, apakah engkau gak peduli? Jadi
memang ada sebuah kebingungan apakah mereka sebetulnya tidak beriman, karena they don't even know bahwa Jesus love them atau care for them or not. Lord, do you not care? Tapi pada saat yang bersama mereka datang kepada Yesus. Artinya mereka percaya bahwa pribadi ini lebih besar daripada mereka, dan bagaimanapun lebih aman kalau pribadi ini membantu kita. Jadi waktu pada saat itu mereka memiliki iman, tapi pada saat yang bersama mereka nggak memiliki iman. Lalu Yesus bantu mereka. Waktu mereka datang kepada Yesus bukan dengan iman tapi dengan panik. Bukan dengan iman yang percaya, bukan yang iman yang tanpa pertanyaan. Tapi mereka datang kepada Yesus dengan justru pertanyaan, apakah engkau nggak peduli kepada kami? Mereka datang dengan sebuah pertanyaan. Lalu mereka dibantu oleh Tuhan. Karena saya baru sadar bahwa mungkin kecil iman mereka. Mereka mungkin gak sepenuhnya mengerti. Mereka mungkin gak sepenuhnya bisa menjawab. Mungkin begitu masih ada banyak pertanyaan. Tapi iman mereka bahwa pribadi ini paling enggak lebih aman kalau kita datang kepada dia. Iman itu adalah iman kecil yang penting yang Yesus perhatikan. Jadi saudara, mungkin mereka gak punya iman kalau ombak ini akan berhenti. Mereka gak punya iman bahwa angin ini pasti gak akan membuat mereka binasa. Mereka gak punya iman akan banyak hal itu, saudara. Tapi iman mereka hanya satu hal ini, saudara. Iman kecil mereka adalah hal ini, bahwa kalau kita bangunkan Yesus, kalau kita datang pada dia, dia lebih besar dari kita. Dia lebih mengerti. Dia lebih tahu. Bukan berarti kita punya jawabannya, tapi kita masih banyak pertanyaan. Tapi mereka tetap datang sama Yesus. Hari ini iman yang kecil itu ternyata lakukan banyak, saudara. Berapa dari antara kita bertanya-tanya. Banyak di antara kita gak bisa jelaskan. Mungkin bukan iman bahwa kita gak akan tenggelam. Mungkin bukan iman bahwa hal ini pasti terjadi. Mungkin kita gak punya iman bahwa kesembuhan ini pasti lewat. Tapi mungkin iman kita hanyalah, paling enggak kalau saya datang pada Tuhan dengan begitu banyak pertanyaan, paling enggak lebih aman kalau saya datang pada Tuhan. Iman itu yang menyelamatkan mereka, dan iman ini juga akan menyelamatkan saudara. Bahwa maybe the little faith that we need in life bukanlah little faith bahwa kita akan disembuhkan, bukanlah little faith bahwa kita gak akan binasa, bahwa bukan little faith bahwa Tuhan berkuasa atas hal ini atau hal itu. Tapi maybe the little faith, tapi bagian penting yang paling kita butuhkan adalah that little faith untuk datang kepada Tuhan. Little faith bahwa paling tidak, if I come to God, it is better for me. Dan kita bisa mulai di situ. Karena iman yang kecil itu bisa lakukan banyak. Because there is little, tapi that is an important part of the little, saudara, yang kita butuhkan. So whenever I do not know anything, or when I have questions, so I don't even know that God fully loves me. Or even if we ask, Lord, do you care? You might not know the answer. Tapi saudara bisa datang sama Tuhan. I can come to God dengan all that I do not know, dengan all that I do not understand. And I can tell God, God, I need answers. God, I think you know better. Dan di hati kecil saudara tetap datang sama Tuhan. Saudara, you have to know bahwa iman kecil itu Tuhan hargai. Tuhan gak rendahkan. Tuhan hargai, karena toh iman kecil itu yang akhirnya menyelamatkan mereka dari ombak dan daripada badai, saudara. I want to have great faith, of course. You wanna have great faith, of course. Tapi paling enggak, the faith that I know I have adalah, even if I can't answer all things, I know if I come to Him, it is better with Jesus than without. Dan saya tahu seringkali saya alami bahwa Tuhan hargai iman yang berguncang itu, dan iman yang kecil itu Tuhan hargai. God, tapi pertanyaan kita adalah, ketika Tuhan tertidur, adalah apakah Dia peduli? Ketika Tuhan terdiam, I ask the same question, saudara. Don't you care? Don't you care? Hal ini ditanyakan 2 kali di dalam kitab Injil.
2 kali don't you care. Tahukah ditanyakan oleh siapa? Yang pertama ditanyakan oleh murid-muridnya, yang kedua ditanyakan oleh Marta. Saudara, di Markus 4, maka murid-muridnya membangunkan dia, berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah kalau kita binasa?" Lalu di Lukas 10, Marta sibuk sekali melayani. Lalu ia, karena gak dibantu sama Maria, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Jadi yang bertanya apakah Tuhan gak peduli itu ada 2 pribadi. Yang satu adalah grup, yaitu murid-muridnya. Yang satu adalah Marta. Lucunya saudara, ke-12 murid yang paling dekat dengan Yesus. Dan Marta adalah keluarga, ya salah satu keluarga yang paling dekat dengan Yesus, saudara. Jadi tapi mereka tetap bertanya-tanya, saudara. Berarti saudara, untuk kita yang dekat dengan Tuhan, untuk kita yang udah mengenal Tuhan lama, untuk kita yang spend a lot of time untuk belajar akan firman ini, bukan berarti we are immune dan asking God, do you care? Karena justru yang bertanya don't you care di kitab Injil adalah ke-12 muridnya dan Marta, keluarga yang mungkin pada saat itu paling dekat dengan Yesus, adalah ke-12 murid yang paling dekat dengan dia. Dan keluarga yang paling dekat dengan dia, anggota keluarga yang paling dekat dengan dia. Mereka bertanya, dan hari ini if you have question if God cares, don't blame yourself, saudara. Karena kita tahu dari kitab Injil ini bahwa mereka pun tetap bertanya bahwa they are not immune to the question of life, saudara. Bahwa I am not immune, I can be a pastor, I am not immune. And saudara, you can be serving God for a lot of times, for a long time. But if you have questions, saudara, Jesus understand. Yesus hadapi murid-muridnya, Yesus hadapi Marta, dan Jesus know, saudara. Tapi saudara, murid-muridnya dia datang dengan ketakutan. Murid-muridnya dengan panik membangunkan Yesus, berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli." Mereka datang dengan berkata engkau tidak peduli. Tapi firman ini ditutup dengan heranlah orang-orang itu, murid-muridnya. Katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepada mereka. Mereka datang dengan pertanyaan, "Lord, do you not care?" Tapi ditutup dengan mereka menerima mujizat. Pada saat itu bukan iman besar mereka yang membawakan mujizat, tapi their honesty brought the miracles that they need, saudara. Maybe sometimes, saudara, what we need for the things that we want to see Tuhan kerjakan mungkin is not great faith, saudara. Maybe it's little faith yang just, I don't understand anything, almost anything, but I know I need to come to you. Maybe that, tapi saudara, or saudara, mungkin you don't know anything, saudara. Tapi when you come to God, saudara, you don't come with answers, tapi you come justru with questions, with honesty, saudara. Tapi murid-muridnya lihat waktu mereka datang dengan panik. Mereka bahkan setengah marah, apa engkau nggak peduli? Tapi mereka toh terima mujizat dan terobosan di dalam danau itu bukan karena mereka punya iman dan punya jawaban atas semua masalah mereka. Tapi mereka datang dengan apa adanya dan pertanyaan mereka, saudara. Maybe it is our honesty, saudara, yang paling kita butuhkan, saudara, seringkali untuk kita menerima dan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Maybe it is not knowing every answer, saudara, in the textbook or in the Bible, saudara. But maybe, saudara, what we really need is to come to Him honest, dengan apa adanya, saudara. Maka heranlah mereka, dan kejujuran mereka membawa mereka kepada mujizat dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. So hari ini I want to ask you, saudara, come to Him just as you are. Saudara, you are slow to understand, engkau lambat untuk mengerti, come to Him, saudara. You of little faith, saudara. You don't have faith bahwa these things will akan berlalu. My company will be okay. You don't have that faith. My dad will be healed, or this person's gonna do that. No, you don't have all that, saudara. You have little faith, but you still listen to this message because you are coming to God. And I want to tell you bahwa that little faith can save you, saudara. Or you, saudara, who have questions, you who are angry even to God. Lord, do you not care? They come dengan setengah marah, setengah upset, saudara. Lord, do you not
care, mereka bertanya saudara. Come saudara, come with your anger, come with your questions, come with your little faith, come with your slow understanding, come to Him. Because for Him class is always in session saudara. Bahwa di dalam badai pun Yesus masih sempat mengajar kepada mereka. Yesus masih sempat ajarkan mereka. Kenapa? Because He is willing, He is patient. Dia adalah guru yang tidak membuang orang-orang yang lambat mengerti. Dia bukan guru yang membuang orang yang imannya kecil. Dia bukan guru yang membuang orang yang banyak mempertanyakan dia. Tapi dia adalah guru yang sabar, yang mengulang dan yang mengulang, yang memperhatikan dan yang menerima. So come to Him. Your little faith matters to Him. Your question matters to Him. Your upsetness matters to Him, saudara. So I come to God as a pastor asking questions. Oftentimes I ask questions. Or sometimes it's not questions because of a tragedy. Sometimes it's something yang Tuhan berusaha ajarkan. I just don't understand. I ask again, I ask again, I ask again. But you know what? Bahwa Tuhan gak merendahkan. But you can come to Him. Class is always in session. Lalu Yesus tidur kan? Karena Yesus gak peduli. Kita kira Yesus Tuhan terdiam, artinya Tuhan gak peduli. Ingat gak Yesus berkata begini? Yesus berkata kepada muridnya, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Yesus ada di muka bumi untuk tunjukkan hati Bapa. Yesus ada di muka bumi untuk tunjukkan hati Bapa. Lalu tertidurlah Yesus di kapal. Kenapa dia tertidur? Karena di dalam tubuh manusia Yesus bisa lelah. Saudara sebentar, apakah Tuhan gak peduli sehingga dia tidur di keadaan ini? Coba kita boleh lihat Matius 8. Saya ada list di Matius 8. Sebelum kejadian ombak, ini adalah kejadian tadi ada di Matius 8. Sebelum kejadian ombak itu di Matius 8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia, berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menyembuhkan dia. Lalu di ayat yang kelima, Yesus masuk ke Kapernaum. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Lalu di Matius 8 ayat yang ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Di ayat yang ke-16, menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saudara, jadi sebelum Yesus masuk ke atas kapal, saudara, ini adalah semua yang hal dia lakukan. Yesus tertidur bukan karena dia gak peduli. Yesus tertidur karena dia lelah. Kenapa? Karena seperti tanpa henti Yesus melayani. Karena seperti tanpa jeda dia melayani sampai lelah badannya. He exhausted himself sampai dia out of care. Justru karena dia peduli, dia seolah-olah tanpa henti dia sembuhkan, dia usir setan. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia terus bekerja dan terus bekerja. Then I understand di Matius 8 juga ayat yang ke-20, saudara perhatikan. Yesus berkata kepada seorang ahli Taurat, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Konteks daripada ayat ini, saudara, apa konteks daripada ayat ini? Saudara lihat di ayat yang ke-23, Yesus naik ke dalam perahu. Murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yesus baru bilang bahwa anak manusia gak ada tempat tidur, gak ada tempat untuk letakkan kepalanya. Sampai dia di kapal yang bergoncang, akhirnya Yesus tidur. Kenapa, saudara?
karena gak ada tempat tidur untuk dia. Yesus tidur bahkan di kapal yang tertimpa badai. Orang sampai kira, nelayan-nelayan kira mereka sampai mau mati, tapi Yesus bisa tidur. Kenapa? Betapa kelelahannya seseorang yang bisa tidur di tengah kapal yang begitu bergoncang, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus tertidur bukan tunjukkan dia gak peduli. Yesus tertidur di tengah badai justru menunjukkan betapa dia telah bekerja dan bekerja dan bekerja. Dia gak ada kasur, dia gak ada tempat tidur lain. Dia tidur sembari dimanapun dia bisa, saudara. Yesus tertidur pada saat itu gak menunjukkan dia gak peduli. Justru Yesus tertidur karena dia menunjukkan bahwa karena kepeduliannya dia mau bekerja dan bekerja dan bekerja tanpa henti-hentinya, saudara. Tapi Yesus tunjukkan Bapa, saudara. Artinya hari ini Yesus mau kasih tahu kepada saudara bahwa Bapa nggak henti-hentinya bekerja untuk saudara. Bahwa Bapa will exhaust himself. Dia kosongkan surga, saudara, untuk kasih Yesus. He will exhaust. Dia akan kosongkan dirinya to bless you, to help you, to minister to you, to save you. Dia bekerja tanpa henti-hentinya. Saat ini Yesus nggak ada di dalam tubuh yang bisa lelah, tapi hatinya kita tangkap, hatinya kita ngerti bahwa your Father rest not, saudara. He tirelessly work for your life, saudara. Saya baru ngerti konteks ayat itu. Yesus bilang, anak manusia gak ada tempat untuk taruh kepala. Dia naik kapal, lalu dia tidur. Artinya Yesus begitu peduli, begitu siap untuk bekerja, begitu gak berhenti untuk bekerja, sampai dia kelelahan dalam tubuh manusia. Dan kalau anak manusia pada saat itu menunjukkan bagaimana dia peduli kepada orang-orang, gak akankah Tuhan tunjukkan kepada saudara dan kepada saya bahwa Tuhan belum berhenti bekerja untuk kita yang bebal, untuk kita yang lambat mengerti, untuk kita yang harus dijelaskan setiap hari, setiap keadaan berbeda. Dia gak pernah berhenti bekerja. Memang saya mau tutup seperti ini. Waktu Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur kan. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolong, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Artinya kan mereka gak perlu takut. Dia tertidur, waktu dia bangun Yesus bertanya, kenapa engkau takut? Artinya gak ada yang perlu ditakutkan. Artinya kalau Yesus tertidur pada saat itu, bukan karena Yesus gak peduli, karena gak ada yang perlu ditakutkan. Artinya when God does nothing, it is because nothing needs to be done, saudara. Bahwa gak ada hal yang perlu dilakukan. Why are you afraid? Karena Yesus tanya, kenapa kamu takut? Karena I know if he sleeps. Jadi karena kalau Yesus memang tertidur, artinya kalau Yesus perlu bangun, Yesus pasti bangun pada saat itu. Kalau Yesus perlu hentikan karena ini bahaya, Yesus pasti lakukan. Tapi kalau Yesus tertidur, kalau Yesus terdiam, artinya memang Yesus tahu gak ada yang perlu dilakukan saat ini. Dan di dalam kehidupan kita, I myself, waktu Tuhan gak bekerja, I ask, why? Apakah engkau gak peduli? Kami takut. Tapi I think we need to learn something, bahwa kalau Tuhan tertidur, terdiam, seolah-olah, tentu Tuhan tidak pernah tertidur. Kalau dia terlihat, he seem to be asleep, he seem to be silent. I think we learn to know bahwa that means nothing need to be done. Bahwa mungkin hari ini mujizat yang kita rasa kita perlu, belum kita butuhkan. Seaneh apapun yang kita rasa, karena murid-muridnya aneh sekali. Buat mereka ini sudah benar-benar hampir tenggelam. Tapi Yesus bilang, kenapa kamu takut? Artinya Yesus bilang, if I do not do anything, kalau saya gak lakukan apa-apa, it's not because I do not care, it's because I know bahwa I don't need to do anything to make you safe at the moment. Bahwa hari ini Tuhan terdiam, gak berarti Tuhan gak peduli. Kalau Tuhan
belum menjawab, bukan berarti Tuhan gak peduli. Kalau Tuhan, kita hampir tenggelam, kita gak lihat tangan Tuhan, bukan berarti Tuhan gak peduli. Tapi hari ini, Tuhan tahu kapan dia harus bangun, Tuhan tahu kapan dia harus stop, Tuhan tahu kapan dia harus bekerja. Kalau hari ini dia berdiam, karena Tuhan lebih mengerti dari saya dan dari saudara. So hari ini come to Him with all your questions. Come to Him with the little faith that you have. Come to Him with the slow understanding that we might have. Come to Him waktu beban terlalu besar untuk saudara angkat. Come to Him honest, karena your honesty is a window untuk mengalami apa yang Tuhan mau kerjakan. That little faith is a window untuk lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. I wrote a poem, saudara. Saya menulis sebuah puisi. Let me read this for you, saudara. When faith is dim, too much to carry, you feel too small, can't stand the test. Hold on to Him when the seas are stormy, safe through it all in His embrace. So come to Him, you who are weary, you whose soul has found no rest. You can trust Him, your heavenly daddy. Quit your toil and rest upon His chest. Saya bacakan sekali lagi. As you just quiet your heart. Untuk saudara yang takut, saudara yang merasa lemah imannya, Marta dan murid-muridnya mau bertanya, do you care? You've been a Christian for a long time, you still have question. You are a leader, you still have question. Come to Him honest. Come to Him as you are. When faith is dim, too much to carry, you feel too small, can't stand the test. Hold on to Him when the seas are stormy, safe through it all in His embrace. So come to Him, you who are weary, you whose soul has found no rest. You can trust Him, your heavenly daddy. Quit your toil and rest upon His chest. Aku mau berdoa hari ini untuk setiap saudara yang di rumah, wherever you are. I want you to come to Him now. Come to your daddy God. Broken heart, broken faith, come to Him now. Slow in understanding, a lot of question, even half upset or even fully upset. Come to Him honest now. He receive you all. Dia terima kita semua, truly just the way we are. And you come, and I want to pray for you who are anxious, who are worried, who are depressed, who are confused, who keep on falling, who think that I cannot believe even myself, who keep on falling. Tapi hari ini, I pray that there is peace, that you know Jesus is your teacher. And this teacher is patient. This teacher does not despise, gak merendahkan, gak membuang, gak melecehkan. Apa yang saudara gak bisa, apa yang saudara gak punya, banyak pertanyaan, sulit mengerti. Hari ini saudara, aku berdoa bahwa maybe untuk di dalam kehidupan saudara engkau melihat Tuhan terdiam. Maybe in my life, in your life, kita melihat Tuhan terdiam. But I pray akan ada damai, akan ada bantuan Tuhan untuk mengerti. Akan even in this situation, Tuhan akan ajarkan kita dengan sabar, bahwa Tuhan akan bawa kita untuk mengerti. Justru hari-hari ini kita akan mengerti hal-hal yang begitu precious di hati Bapa, yang Tuhan tunjukkan sama kami. Tuhan, justru melalui pengertian kami melihat sesuatu yang baru. Justru di dalam kekhawatiran kami pun
Tuhan ajarkan kami sesuatu yang baru. Justru Tuhan di dalam pertanyaan-pertanyaan kami pun Tuhan Engkau yang bantu setiap kami. Aku berdoa Tuhan setiap pribadi agar ada damai, agar ada tidur yang nyenyak, akan ada bantuan, akan ada lihat bahwa hati Tuhan belum lelah sama kami, bahwa hati Tuhan masih mau bantu kami. Tuhan pegang tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amen. Kalau saudara diberkati akan firman ini, I want to encourage you saudara. Untuk saudara, kalau tadi saudara menerima, hari ini saya mengundang saudara untuk to think of a person, to pray for a person. I pray Tuhan yang taruh, mungkin Tuhan yang taruh nama itu di hati kita, atau maybe we know about a person that needs this word. I want to encourage you in this situation for you to share this word, share this video, saudara. I think this is an opportunity for us to reach those who are in need, to find a need and feel it, saudara, and find a hurt and heal it, saudara, dipakai sama Tuhan. So I want to encourage you after this, untuk saudara to share this video, saudara, this sermon to somebody who you know, who needs this message, atau yang mungkin Tuhan ingatkan. And I pray that this will bless them and that this will bless you. Di hari-hari seperti ini, saudara, I want to encourage you to listen and re-listen the message, saudara, agar Tuhan yang ajar dan ajar kita kembali. Amen. Terakhir, kalau saudara belum mengenal Yesus dan hari ini saudara dengar firman ini, you see that He is such a good teacher. He is such a patient God, Allah yang sabar. Dan you want to know this Jesus, you want to have this Jesus. Tuhan berkata barang siapa yang percaya kepadanya dijadikan anak-anak Allah. Dan He want to invite you to His family. If that is you today, you do not know Jesus, but today you want to know Him in your home. Bolehkah saudara di rumah saudara, just close your eyes and just say this simple prayer. God, thank you for teaching me. Thank you for inviting me. Lord, I come to you. I don't understand all. Maybe my belief juga, rasa percaya ini mungkin juga kecil. Tapi hari ini I come anyway. I'm honest, but I want you. Teach me, help me, lead me, guide me Tuhan. In the name of Jesus, be in my heart, ada dalam hidupku. In Jesus' name, amen. Amen. He is your Father and He will take care of you in your journey in life, through stormy season, through many questions. Dia gak akan lepaskan tanganmu. Amen. Dia gak Allah yang capek dengan kau. Waktu kita capek dengan diri kita sendiri, Tuhan belum capek dengan kita. Waktu murid-muridnya gagal terus, Yesus tetap ada. Di dalam nama Yesus. God bless you in Jesus' name. Amen. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is
Saya ingin mengundang saudara juga hari ini kita untuk perjamuan kudus bersama-sama. Sediakan roti dan anggur di rumahmu, dimanapun saudara berada. Kita menerima ini dari tangan Bapa. Amen. Thank you Jesus. Tuhan, kami mengambil roti ini, tubuh Kristus yang telah diberikan kepada kami. Kami tahu kami menerima di dalam Kristus semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada keutuhan, ada damai sejahtera, ada shalom Tuhan yang kami terima. Karena Yesus telah tubuhnya dicabik, dihancurkan agar kami dapat menerima keutuhan. Kami terima roti ini, tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kita juga menerima anggur ini, darah Kristus, darah perjanjian yang baru. Di mana dia berkata, I will remember your sins no more. Aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Dan juga dia berkata, dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan marah lagi. I will be angry no more. Dan kita tahu bahwa ini adalah perjanjian damai. Karena ada damai antara Tuhan dan kita. Dia menjadi Bapa kita dan kita dikualifikasikan, we are qualified untuk menerima segala berkat. Karena kita sudah dikuduskan dan kita sudah disucikan. Now we are clean and we are righteous in Christ to receive every blessing that is provided for us. Mari kita minum roti ini, the covenant of peace, the covenant of shalom, perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang diberikan kepada kami. We receive, kami menerima wholeness, kami menerima our righteousness di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih for joining us saudara, bergabung bersama kami dari minggu ke minggu, menyembah bersama. I really appreciate kehausan saudara. Saya mengingatkan kembali bahwa kalau this message has somehow bless you, memberkati saudara, saudara teringat seseorang atau saudara tahu ada seorang yang membutuhkan pesan ini, saudara share to them. Langsung hari ini juga you share to them. Seperti bukan not to promote us saudara, tapi untuk seperti membawakan air kepada jiwa seseorang yang mungkin haus saat ini saudara. Dan kita menjadi berkat, amen. Dimanapun saudara berada, boleh kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, shalom, keutuhan, pemulihan, dan semua yang saudara butuhkan. Tuhan yang sediakan. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dia berjalan bersamamu sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kau terutama, Kau yang pertama, Kau segalanya di hidupku. Tak ku sesali keputusanku mengiringmu Yesus di setiap langkahku. Kau berikan ku hidup, pengharapan baru. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari Raja, segala raja, mas perak tiada berharga. Satu hal yang dirindukannya, ku memerintah bersama Dia.
deserve.